Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala ta'ala aydha wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alimun. Awwaluhum syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Wa qala aidha la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinitas sekaligus kewajiban kita, baik kewajiban untuk melaksanakan salat subuh maupun kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kewajiban-kewajiban tersebut yang telah kita laksanakan, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi hari ini akan membahas tentang salah satu yang merupakan juga akhlak yang tercela. Setelah sebelumnya kita membahas tentang namimah, ghibah, dan juga hasud atau iri dengki, kali ini kita lanjutkan dengan kajian tentang takabbur atau sombong. Sombong adalah salah satu sifat tercela, termasuk juga akhlak sayyi'ah, akhlak madmumah yang harus dihindari oleh setiap kita orang-orang yang beriman. Karena kesombongan itu sesungguhnya mutlak adalah milik Allah. Allah pantas berbuat sombong. Karena Allah memiliki segalanya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah pernah menyatakan, al-kibriya'u ridai wal adomatu izari. Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu baju kebesaranku. Wal adomatu izari, keagungan itu selendangku. Wa man naza'ani, siapa yang mengambilnya dariku, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Jadi jangan coba-coba memakai atau mengambil baju kebesaran dan selendangnya Allah. Karena siapa yang berani mengambilnya, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah kesombongan, itu milik Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Menegaskan hadis qudsi tadi, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan. Min khardalin, sekalipun sebesar atom. Ya. Kalau kita mengistilahkan sebesar biji sawi, tidak akan masuk surga jika masih ada dalam diri kita kesombongan walaupun sekecil itu. Ila ya Rasulullah, lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, inni la yu'jibuni naqa'u saubi wa syiraqu na'li wa ilaqatu sauti afahada minal kibri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya sangat menyenangi pakaian yang bersih, yang bagus, tali sendal atau sendal sepatu yang bagus, ikat pinggang yang bagus. Ahada minal kibri, apakah ini termasuk kesombongan ya Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah, cantik, mencintai keindahan dan kecantikan. Idza an'ama ala abdihi nikmatan ayyara asaraha alaihi. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, Allah suka, Allah senang jika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, lalu nikmat itu dinikmati dan dipergunakan oleh hambanya. Tuh. Artinya apa? Silahkan.
pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, ikat pinggang yang bagus, karena itu nikmat dari Allah dan itu bukan kesombongan selama tidak diniatkan untuk pamer, apalagi merendahkan diri. Imam Husain suatu hari ketika sedang berjalan, dilihat orang-orang miskin sedang makan roti dengan kain. Ya. Dia lewat. Kata orang miskin, silahkan Syekh makan bersama kami. Ya, awalnya menolak. Ya. Lalu kata orang miskin itu, jangan sombong Syekh. Ya, makanlah bersama kami. Akhirnya Imam Husain pun makan bersama. Ya, kata Imam Husain, baiklah, saya telah memenuhi undangan untuk makan bersama kalian. Maka mari kalian semua makan bersama di rumah kami. Kemudian Imam Husain mengeluarkan seluruh makanannya untuk orang-orang fakir miskin tersebut. Ya, artinya itu contoh yang luar biasa dari Imam Husain. Jadi kembali bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita, silahkan nikmati. Ya. Sebaliknya, wa yubghidul bu'usa wat taba'usu. Allah membenci kemelaratan dan berlagak melarat. Banyak orang berlagak melarat. Enggak lah, saya mau yang sederhana aja. Uangnya banyak, bajunya jelek. Ya, sholat makanya kaos aja. Begitu diundang wali kota, camat, wudu batiknya Arjuna Weda. Ya, ini kan kebalik. Diundang Allah kas oblong. Ya, enggak sombong di hadapan Allah. Bukan seperti itu, Allah senang ketika nikmatnya digunakan, tapi jangan buat kesombongan. Ya. Jangan nanti baju kamu pokoknya berapa harganya? Oh, punya saya ini lihat nih yang paling mahal nih, yang paling mahal. Nah, ini baru. Ya. Karena Allah juga menyuruh dalam surat Al-A'raf, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang baik ketika masuk masjid. Karena Allah itu indah, Allah bersih, Allah cantik, mencintai keindahan. Ya, silahkan, disuruh oleh Allah. Tapi di situ kelanjutannya wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak senang dengan berlebihan. Di situ. Jadi Allah benci kepada kemelaratan. Jadi orang yang berlagak sederhana, padahal punya segalanya, silahkan. Ya, silahkan nikmati. Ya. Kalau punya uangnya banyak, rezekinya banyak, silahkan dinikmati. Di rumah yang baik, mobil yang mewah, silahkan. Yang penting kita ingat bahwa pada rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada hak orang lain yang Allah titipkan lewat harta kita itu. Ya, hakun lisa'ili wal mahrum, ada hak mereka orang-orang fakir miskin, baik yang minta-minta ataupun yang tidak minta-minta, keluarkan. Setiap tahun zakatnya keluarkan, sedekahnya keluarkan, silakan. Nikmati, yang lain nikmati. Allah juga menyuruh cuma sedikit doang dari harta itu. Zakat cuma 2,5%. Sedekah silahkan bebas. Tidak disuruh berikan separohnya, apalagi semuanya. Karena orang sedekah juga berlebihan juga sama, enggak boleh. Kul wasrab walbas watasaddaq bi ghairi syarafin wala mahilatin, kata Nabi. Makan, minum silahkan. Berhias silahkan, bersedekah silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Allah tidak senang dengan yang berlebih-lebihan. Itu. Walakinnal kibara, lantas yang dimaksud sombong yang seperti apa ya Rasul? Ayyusifahul haqqa wa yakmasal khalqa. Yaitu kesombongan itu mengabaikan kebenaran dan menghina makhluk. Atau batarul haqqi wa ghamtun nas, yang sering didefinisikan oleh para ulama tasawuf terutama, sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau menghina orang lain. Ini yang sering terjadi. Ya. Itu ini menolak kebenaran. Orang sombong seperti itu. Kadang-kadang dalam masyarakat orang sombong itu kalau pendapatnya tidak diterima orang lain, dia akan kabur.
musyawarah, umpamanya musyawarah, ya di masjid. Mentang-mentang dia mungkin punya pangkat RW atau DKM pamannya itu, usulannya nggak dipakai, wah udah nggak nongol-nongol ke masjid biasanya itu. Ngapain mau saya usul nggak dipakai? Ya Rasulullah padahal sudah mencontohkan. Rasulullah orang hebat, orang nomor satu. Tapi Rasul mengatakan, saya ini, wahai sahabatku, saya innama ana basarun mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Kalau saya salah, tolong benarkan. Kalau usulan saya nanti kurang pas, tolong silahkan kalian boleh usul. Itu Rasulullah. Tidak mentang-mentang dia seorang Rasul, lalu ketika usul harus diikuti, enggak. Ya, kita paling kadang-kadang yang, ya begitu nggak diterima usulannya, udah nggak ikut acara, nggak ikut nimbrung, nggak seperti itu. Musyawarah itu adalah mencari mufakat, hasilnya itulah hasil bersama. Walaupun usulan kita tidak terima, itu yang harus kita jalankan. Semestinya seperti itu. Ya, itu. Maka orang yang sombong itu ya menolak kebenaran, merendahkan orang lain, merasa dirinya usulnya selalu yang benar, orang lain salah. Nah, itu ciri daripada orang yang sombong dalam masyarakat. Kemudian Rasulullah juga bersabda dari Al Hasan, man khasafa na'lahu wa rafa'a saubahu wa afara wajhahu lillahi fis sujudi faqad bari'a minal kibri. Man khasafa na'lahu, barang siapa yang menjahit sandalnya. Ini sisi lain ini, sisi lain. Ini cara satu upaya ini. Ya, tapi bukan berarti tadi berlagak melarat. Ini memang karena tidak punya. Siapa yang menjahit sandalnya, orang dulu kan begitu, sandal cepitnya udah lepas, dikasih kancing kawat atau dikasih apa, atau disol lagi, bahasa mungkin sekarang mah disol. Wa rafa'a saubahu, dan menambal bajunya. Udah sobek ditambal. Kalau sekarang kan nggak ada, sobek ya dibuang lah. Wa afara wajhahu lillah, dan senantiasa menyungkurkan mukanya untuk bersujud atau dalam bersujud. Ya. Faqad bari'a minal kibri, maka dia terlepas dari kesombongan. Di orang dulu menjahit baju, mengikat sendalnya, ya itu karena memang tidak punya. Ya, apalagi sufi. Umar bin Khattab itu waktu menjabat sebagai gubernur, itu tambalan bajunya, jubahnya itu ada 48. Itu gubernur itu. Khalifah kan kelasnya gubernur. Makanya pernah suatu hari anaknya Khalifah Umar bin Khattab pulang sekolah nangis. Ditanya sama Khalifah Umar, wahai anakku, kenapa kau pulang sekolah kau nangis? Iya bapak, teman-teman saya ngatain baju saya tambalannya ada 12. Ya, anaknya gubernur sekolah bajunya tambalannya ada 12. Tapi asli, bukan kayak anak sekarang. STM, SMK udah bajunya bagus dibolongin, dengkulnya dibolongin, pantatnya kasih handiplas. Ya, itu megaya. Ini memang asli, ya. Mungkin dulu itu zamannya Tuhan, ya. Itu sengaja, ya. Itu. Saking sedihnya, kasihan Khalifah Umar bin Khattab melihat anaknya nangis, dia tulis surat sama bendaharawan negara. Pak Bendahara, tolong saya kasbon. Nanti konsekuensinya gaji saya bulan depan silahkan dipotong. Apa jawabnya bendaharawan negara itu? Bukan ngasih pinjaman, mesti kasbon sama Umar bin Khattab, malah jawabannya, mohon maaf Tuan Khalifah, apakah Tuan Khalifah masih menjamin bulan depan masih hidup? Waduh, ya akhirnya nggak jadi hutang. Udah nak lah, udah sekolah aja yang bener, biarin orang ngatain bajunya bolong-bolong, biarin. Ya, itu anaknya dipecim anak RW ke HP-nya iPhone, beneran. Ya. Itu anak gubernur dulu seperti itu. Ya. Artinya itu, jadi memang ciri daripada sufi itu diantaranya kalau sudah bajunya ada tambalannya, wol, kan punya kain wol dulu itu, modelnya seperti itu. Ya.
Kemudian Nabi juga bersabda, man labisa sufa wan ta'anal mahsufa wa raqiba himarahu wa halaba syatahu wa akala ma'ayalihi wa jalasal masakina faqad mahallahu ta'ala anhul kibaro. Barang siapa yang memakai pakaian bulu, suf, ya, dulu memang orang miskin tuh pakaiannya suf, ya, jadi kulit hewan domba yang disamak sendiri, pak suf. Tapi kalau sekarang malahan kalau di Eropa tuh suf tuh kelas tinggi yang sudah diolah betul-betul. Jaket wol kayak Rusia di mana itu Eropa tuh mahal malahan. Dulu pakaian sufi, tapi ya ala kadarnya, ya, nggak diolah dulu, nggak, cuman disamak aja, ya, itu lalu dipakai baju. Suf itu ciri, makanya tasawuf dari kata suf, sudah kalau pakaiannya wol. Tapi suf juga punya makna bersih, orang yang selalu berusaha membersihkan hatinya dari segala macam penyakit-penyakit dunia. Suf juga orang yang selalu sholat barisannya paling depan, itu baru sufi dikatakan, ya, karena suf kan barisan, ya, dari kata tasawuf juga itu suf itu barisannya depan. Jadi kalau sudah kelas barisan depan itu orang sufi namanya itu. Nah ini mah pada takut baris depan tuh, apalagi belakang imam, enggak lah, takut kentut imamnya, takutan, ya. Ini padahal jelas kata Nabi, barisan depan paling depan korban unta, kedua korban sapi, tiga kerbau, keempat sana kambing, domba sana, terus ayam sana, telur ayam, ayam paling belakang, ya. Nah itu kan udah ada ukurannya, paling depan, berusaha depan. Nah, tentu yang paling depan itu yang duluan datang, kan, seperti itu. Kemudian wantalal mahsuf, barang siapa yang memakai sendal yang dijahit, waroqibah himarahu, menaiki keledai, wa halabasatahu, memerah susu kambingnya, wa akala ma'ayalihi, makan bersama-sama dengan anggota keluarganya, wa jalasal masakin, dan mau duduk bersama-sama orang miskin, faqad mahallahu anhul kibaro, maka Allah telah menghapus kesombongan darinya. Ini kata Rasul, di antara ciri orang yang dihapus sombongannya, makannya selalu bersama keluarganya, ya, kemudian duduk dengan orang-orang miskin. Nah, ini kan banyak orang gengsi, kayaknya duduk sama pejabat aja, pejabat, ya. Rasulullah selalu sering duduk. Nabi Ibrahim sering makan di rumahnya, duduk-duduk dengan orang miskin. Itu dihapus kesombongan dari adanya kalau sering duduk dengan orang miskin, ya. Itu yang diingat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam suatu saat, suatu hari pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajatnya Nabi Musa pernah berkata, ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, siapakah makhluk yang paling kau benci, ya Allah? Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, faqala ya Musa, man takabbara qalbuhu wa ghaluta lisan. Orang yang paling aku benci, kata Allah, adalah orang yang hatinya sombong dan lidahnya atau ucapannya kasar. Kasar dalam arti bukan kasar seperti orang Batak atau orang Medan, kasar dalam arti ngomongnya kasar nih, ya, gitu. Tempeleng kamu, woi, kan ada orang ngomong seperti itu. Saya bacok kamu, ada orang yang suka seperti itu, nakut-nakutin itu. Wa dha'fa yaqinuhu, kemudian keyakinannya lemah. Wa bakhilat yadahu, dan tangannya kikir. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah orang yang sombong tadi. Orang ngomong sombong itu ngomongnya ketus dan sebagainya. Tuh. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, mengancam, ya. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti pada hari kiamat Allah tidak mengajak bicara sama sekali kepada 3 orang ini. Wala yang duru ilahim, Allah pun tidak meliriknya sama sekali, cuek saja, masa bodoh. Walahum adabun alim, dan Allah akan memberikan siksaan kepada 3 orang dengan siksaan yang amat pedih.
Siapa tiga orang ini? Yang Allah nanti tidak akan mengajak bicara, tidak akan memandangnya sama sekali, tidak meliriknya sama sekali, dan Allah akan berikan siksaan yang pedih kepada tiga orang ini. Yang pertama, kata Rasul, syaikhun zanin, ya, yaitu syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Maksudnya orang tua berzina ini orang yang sudah pernah menikah zina. Kalau anak muda, muda-mudi, perawan jejaka, naudzubillah umpamanya zina, itu cuma dicambuk 100 kali. Tapi kalau orang yang sudah pernah menikah, itu hukumannya dirajam sampai mati dalam Islam. Ditimbun badannya, tongolin kepalanya doang, dilempari orang sekampung sampai mati. Itu hududnya, itu hadnya zina, hududnya zina dalam ilmu fikih seperti itu. Ya, jadi bukan berarti orang tua mudanya ini menikah dan belum menikah, karena dalam fikih itu zina muhsan dan ghairu muhsan. Kalau yang belum pernah menikah, sekalipun umurnya tua, umpamanya belum pernah menikah, tetap kan jejaka, ya, bujangan namanya. Tetap hukumannya dia dicambuk 100 kali, diasingkan, ya. Sebaliknya, walaupun masih muda, kalau sudah pernah menikah, ya namanya termasuk orang tua semenikah. Nah itu yang sampai mati hukumannya, dirajam. Ya. Adapun di kita ya belum diterapkan hukum seperti itu, tapi awas, itu di akhirat tetap berlaku hukuman seperti itu. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang kedua, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, dilirik oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih adalah malikun kadabun, raja yang berdusta, pemimpin, pejabat yang suka berbohong, berdusta. Ya. Sedangkan kecenderungannya para pejabat tuh sering berdusta itu, ya. Ngobrol janji ini itu dan sebagainya, udah jadi melupa. Kadang-kadang hati-hati, ya. Enak memang di dunia, punya jabatan, punya kekayaan, punya segalanya, tapi awas, adab Allah sangat pedih apabila mereka berdusta. Dan yang ketiganya, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah ini yang Allah paling benci nih, orang miskin sombong. Mungkin orang kaya sombong masih mending. Kenapa? Orang kaya sombong masih ada yang disombongin. Nah ini orang miskin sombong lah, yang sombongin apa? Nah ini ya, makanya benar kata Nabi, uridu alayya awalu salasatin yadkhulunal jannata wa awalu salasatin yadkhulunan naro. Kata Rasul, Allah memperlihatkan kepada saya, kata Rasulullah, 3 macam orang yang pertama kali masuk surga, orang yang pertama-tama nanti masuk surga. Dan Allah juga memperlihatkan kepada Rasul orang yang pertama kali, paling pertama masuk neraka. Tuh. Yang pertama, awwalu salasatil khulul jannah, 3 orang yang nanti pertama masuk surga adalah asyahid, orang yang syahid, gugur di medan perang. Ini bukan hanya masuk surga tanpa hisab, ini mah langsung masuk surganya. Ya, orang-orang Palestina yang berjuang melawan Israel itu syahid semua itu. Ya, yang orang Islam yang betul-betul itu. Kemudian wa abdun mamlukun lam yushhiluhu riqud dunya. Yang kedua, budak yang posisi kebudakannya di dunia itu tidak mengesampingkan untuk kepada Allah. Jadi walaupun membantu budak, tapi tetap ibadahnya luar biasa, tidak mengabaikan. Ya, gua nggak kayak kita, udah jadi karyawan takut sama bosnya. Ya, sholat aja nggak mau, takut dipecat. Ini Pak, mestinya Allah nomor 1. Nabi Yusuf budak, tapi sholatnya tetap luar biasa. Walaupun pembantu, jangan mengesampingkan taat kepada Allah. Ya, sama kita ini. Sebenarnya kita pembantu mungkin, tapi jangan mengesampingkan perintah Allah. Dan yang ketiganya, ya, fakirun dhaifun du'iyalin, orang fakir yang lemah yang mempunyai keluarga. Artinya walaupun fakir, lemah, tapi tetap
berusaha untuk menghidupi keluarganya. Ya, ini. Sebaliknya, wa awwalu salasatnya dukhulun nar, sedangkan 3 macam orang yang pertama-tama nanti masuk neraka adalah amirun musallitun, penguasa yang kejam. Ya, penguasa yang kejam. Awas, yang semena-mena menindas rakyatnya. Oh, ini termasuknya. Wadu sarwatin minal mal, orang yang mempunyai kekayaan yang tidak menunaikan zakatnya. Kaya orangnya tapi tidak pernah zakat. Cuman sedekah-sedekah doang, atau nggak bisa. Sedekah sama siapapun bisa. Zakat mah tetap, karena zakat itu harus ada nisab dan haulnya. Nisab itu batas minimal kepunyaan harta, haul itu putaran setiap tahunnya. Berapa minimalnya? 100 gram emas lah sekarang mah. Silahkan mau diuangkan, mau hitungan emas silahkan. Kalau dulu dalam Islam Rasulullah hitungannya emas. Jadi kalau orang ibaratnya punya uang 100 juta, ya, maka kita hitung mau kapan kita mengeluarkannya, bulan apa silahkan. Ya, jadi dikeluarkan sekali. Tahun depan sama, setahun sama orang haul itu setahun. Uang kita umpamanya berkurang jadi 50, maka nggak wajib zakat. Tapi kalau uang kita masih tetap 100 juta, keluarkan. Apalagi kalau nambah 200 juta. Karena janji Allah orang zakat itu ditambah hartanya pasti. Oh, berarti nambah. Kalau 100 juta kan umpamanya 2,5 juta. Wih, tahun depannya 200, berarti 5 juta. Atau sedikit doang. 100 diambil 2,5 juta mah 1 miliar 25 juta, 2 miliar 50 juta. Wih, sayang amat Ustadz, 50 juta buat NMAX lumayan tuh. Ya, buat touring katanya. Lah, ya jangan sayang-sayang, masih banyak uangnya. Itu harus itu seperti itu. Itu setiap tahun itu mah. Ini mah Ustadz sedekah. Sedekah mah bukan zakat, beda. Sedekah mah senyum juga sedekah. Ngambil sesuatu di jalan juga sedekah. Tapi nggak bisa diganti zakat malah. Kata Ustadz lah, saya senyum aja nggak usah zakat. Sayang zakat mah. Senyum mah edan sesuai nih kok. Ya, senyum aja nggak ada orang senyum. Bahaya. Nah, jadi zakat mah tetap setiap tahun. Jangan mentang-mentang kerja tiap bulan dipotong, itu bukan zakat, pajak itu namanya administrasi. Orang kerja mah dipotong sama ini mah nanti juga buat pensiunan, buat apa itu mah. Ya, kalau zakat mah urusannya sama Allah. Awas itu mah. Tuh, ya. Itu yang pertama masuk neraka itu. La wa faqirun fahurun, dan yang ketiganya orang fakir yang sombong. Nah, ini orang fakir yang sombong nih pertama masuk neraka. Naudzubillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesombongan ini. Sekali lagi, sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu berusaha merendahkan diri. Makanya takabur dari kata kabaro, yukabbiru takbiran. Makanya kenapa kita sholat dimulai dengan takbir, pengakuan kita di hadapan Allah bahwa Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah maha besar. Berarti kita ini kecil, kita ini rendah. Ya, itu ketika kita mengucapkan takbir yang mengharamkan segala aktivitas kita. Hanya Allah yang punya segala-galanya yang besar. Ya, semoga sekali lagi kita buang jika masih ada kesombongan dalam diri kita, karena itu adalah penghalang kita nanti mendapatkan keberkahan. Justru akan menjadi murka Allah yang luar biasa pada kita. Dan tadi sudah diingatkan, tidak akan masuk surga kalau masih ada kesombongan. Ya, maka kenapa sering kita sujud? Orang sujud itu menunjukkan bahwa maka orang yang sujud itu bersujud itu akan dihilangkan kesombongan dari diri. Saja mungkin pengantar materi kajian pada ini. Sambil nunggu waktu suruk, jika ada pertanyaan tambahan, kami persilakan. Silakan. Orang miskin sombong, artinya dikatakan orang kaya sombong kan masih wajar, karena memang banyak hartanya. Memang punya kecenderungan, kebanyakan orang kaya itu memang punya kecenderungan itu. Ya, umumnya lah.
Nah ini orang miskin sombong. Bagaimana orang miskin ini? Rumah kredit, mobil kredit, wih sombong, klakson baik klakson. Ya, nah ini yang namanya orang miskin sombong. Ya, apa-apa semua barang-barangnya, kulkasnya, AC-nya kredit semua. Tapi wih beneran lah. Nah itu artinya dikatakan sombong. Orangnya nggak punya tapi merasa hebat ini sebagainya. Ya, itulah yang menentukan. Artinya kalau orang kayak sombong itu kan masih di masyarakat kan masih kelihatan wajar lah. Di wajar dia sombong mau hartanya banyak. Itu artinya kebalikannya dari sifat itu kata Allah. Ya, yang paling disukai oleh Allah itu apa? Orang kaya rendah diri. Orang miskin rendah diri, lebih biasa ini mah. Allah senang, tapi lebih senang, lebih cinta Allah sama orang kaya rendah diri. Wih, orang kaya rendah diri. Padahal orang kaya mah kan sombong juga wajar. Orang mikir rendah diri lah wajar lah. Orang miskin rendah diri mau yang nggak punya. Nah, itu kebalikannya. Maka yang tadi Allah benci orang kaya sombong, tapi lebih benci dengan orang fakir yang sombong. Kenapa wong yang nggak punya nggak merasa amat sih? Nggak rumasa dan nggak punya kesombong, justru akhirnya akan menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Kalau ketahuan kan, oh ternyata dia nggak punya apa-apa, rumah ngontrak, mobil kredit, semua ini, sombong. Nah itu jadi contoh orang fakir yang miskin yang sombong itu yang seperti itu. Karena mestinya apa? Orang fakir mah merasalah rendah diri, memang nggak punya. Tuh. Jangan memaksakan diri, akhirnya susah, dikejar-kejar, ya apa, bang, dikejar-kejar, segala macam. Iyalah, itu, orang yang emang nggak punya, untuk gaya doang, gengsi, ya takut dikatakan susah kan banyak sekarang jam sekarang mah orang takut dikatakan miskin itu, sehingga berusaha bersaing hidup itu. Padahal akhirnya apa? Mematikan sendiri lah, memaksakan diri. Ya aja sekarang ngebank mah boleh-boleh, orang minjem gampang-gampang. Begitu bayar, maka jangan terjebak seperti itu. Ya, memang hidup sekarang ini beneran tuh. Persaingan hidup ini sekarang kan seperti itu, memicu seperti itu. Ya, sehingga orang berlomba-lomba, tapi jangan memaksakan diri, kemampuan diri, jangan dipaksakan. Itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ada lagi hidangan di orang meninggal apa itu kan itu sedekah ya. Dan lagian itu juga saya yakin itu semua makan itu juga dari keluarganya ini. Itu bukan haknya orang-orang miskin itu mah, karena memang sudah kebiasaan tetangga saudara juga membantu. Itu bukan mutlak semua dari orang yang kena musibah. Jadi kalau kita makan nggak jadi masalah, itu justru menyenangkan, menggembirakan. Justru seandainya enggak ada yang dimakan, itu yang musibah itu tambah sedih. Ya, kita itu kalau surur saja seperti itu. Kalau kita enggak makan itu karena memang ya merasa itu ya enggak apa-apa, bukan termasuk sombong. Tapi kalau gengsi makannya karena enak-enak, itu baru sombong. Makanannya itu enggak level amat, sumpah dalam hatinya. Nah itu baru sombong. Kalau enggak makan karena mungkin enggak. Ada orang juga yang maaf nih sering nggak makan lah, takut nantinya asam urat apa, ada yang begitu. Makanan untuk orang itu mah kalau dimakan badannya sakit semua. Nah itu mitos itu mah. Ya jangan itu. Ya sakit semua badannya, makannya 3 piring habis. Wajar. Enggak seperti itu. Jadi tergantung niatnya saja lah. Tapi jangan merasa tadi itu. Lantas ada orang yang banyak makan, itu orang di tempat orang meninggal makannya enak amat ini. Enggak usah ngomong begitu. Kalau kita enggak makan, silahkan. Tapi jangan menghina atau meremehkan, merendahkan yang makan di situ. Ya, biasa aja, masing-masing saja. Itu memang benar. Di kampung saya juga banyak orang ya kalau tahlilan tuh enggak mau minum, enggak mau makan, itu beneran ada. Ya terserah. Yang penting awas, jangan ada meremehkan. Ya, dan yang makan enggak apa-apa itu. Sekali lagi enggak apa, itu bukan haknya anak yatim atau apa itu, karena memang tuan rumah dengan sedekah seneng mereka justru kalau dimakan. Kenapa? Itu akan menjadi sedekah jariahnya untuk almarhum almarhumah, pahalanya itu ya. Kemudian juga itu makan itu dikasih sama tetangganya, saudaranya, saling membantu di situ, bukan dikeluarkan ini.
Makanya kata Nabi dulu, isna'u ala Ja'far, bikin makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang kena musibah meninggal dunia. Jadi kita bukan mereka. Jadi pandangan orang ini mah, lagi susah kok disusahin lagi. Bukan. Yang masak itu keluarganya segala macam, tentu yang bawa kuah itu. Ya, untuk menghibur mereka, dimasakin. Jangan lagi susah suruh masak, suruh ngasih makan. Ya itu baru nggak boleh. Jangan pukul memandangnya, orang kan begitu. Kayak mohon maaf orang-orang sebelah ngomongnya begitu. Haram tahlan ini nyusahin orangnya ini. Bukan, mereka senang kita dihibur. Kan takziah tadi itu namanya menghibur. Azza-ya itu coba memberikan semangat, menghibur. Nah, kalau orang meninggal gak ada orang yang datang apa justru ya coba kita meninggal gak ada orang yang datang sama sekali, sedih enggak? Begitu. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi senang bahkan ada yang 40 hari kumpulnya seperti itu. Ya, di kita mah cuma ada yang 1, 3 hari, 7 hari, atau ada yang lempeng 7 hari berturut-turut. Ada yang sampai 40 hari itu menghiburnya itu. Kasihan ya, dimasakin ini. Jadi orang mengenak aja ngitungnya, ngomongnya itu asal aja. Enggak kasihan orang lagi susah disuruh masak. Siapa yang masak? Yang masak tuh kita. Wa ta'awanu 'alal birri kita yang saling membantu. Jangan ngomong asal aja kan. Nah itu. Jadi bukan haknya anak yatim, bukan apa? Itu haknya. Dapat sedekahnya kita. Jadi kita sedekah dianggap punya mereka, mereka sedekah dimakan, pahalanya untuk almarhumah yang sudah meninggal. Baiklah, mungkin kajian kita cukupkan karena sudah waktu suruk. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji ini menjadi ilmu manfaat untuk kita semua, motivasi kita untuk terus berusaha menjadi diri lebih baik lagi agar kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.